Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Berikut adalah beberapa perbedaan penggunaan metode dan prosedur akuntansi antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. A. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penentuan harga perolehan persediaan. Contohnya rata-rata average, masuk pertama keluar pertama, first in first out, masuk terakhir keluar pertama, last in first out, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sementara itu, akuntansi fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu average atau masuk pertama, keluar pertama, FIFO. B. Metode penyusutan dan amortasi. Akuntansi komersial boleh memilih metode penyusutan aset tetap, antara lain metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode jumlah jam kerja, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain. Sementara itu, pemilihan metode penyusutan akuntansi fiskal lebih terbatas, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk kelompok aset berwujud, jenis non-bangunan, dan juga aset berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metode, hal yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial, manajemen membuat taksiran umur ekonomis suatu aset, sedangkan dalam fiskal, umur ekonomis ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan akuntansi fiskal tidak memperbolehkan mengaku nilai residu dalam menghitung penyusutan. C. Metode penghapusan piutang. Penghapusan piutang akuntansi komersial ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sementara itu, penghapusan piutang pada akuntansi fiskal dilakukan pada saat piutang tidak ditagih dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, misalnya bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. 4. Perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Perbedaan penghasilan dan beban atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. A. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan beban diakui menurut akuntansi komersial, tetapi tidak diakui menurut fiskal, yang mengakibatkan laba atau rugi bersih menurut akuntansi berbeda atau secara tetap dengan penghasilan atau laba kena pajak menurut fiskal. Perbedaan tetap meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, contohnya bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, serta penghasilan lain. 2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, contohnya dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain. 3. Beban atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto, contohnya pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan atau non-deductible expenses menurut fiskal. B. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengurangan sementara pendapatan dan beban dalam menghitung laba. Contohnya, suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial, tetapi belum diakui menurut akuntansi fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode berikutnya. Perbedaan sementara meliputi pengakuan piutang tidak tertagih, penyusutan aset berwujud, amortisasi aset tidak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Kami kelompok harimau, untuk kami membacakan materi perbedaan dan prosedur akuntansi. Belajarlah dan terus membaca
agar kita jadi orang pandai. Bersyukurlah dan terus berdoa agar kita bahagia selamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.